وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, karunia, pertolongan kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Manggung dalam rangka meneruskan perjuangan kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu agama Islam ini. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampai pada pembahasan mengenai tauhid yang diutarakan oleh para ahli filsafat, ahli ilmu kalam atau ilmu mantik, yang mana mereka mengatakan bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang mampu menciptakan melainkan Allah. Dan sudah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa apa yang mereka yakini, apa yang mereka utarakan tersebut adalah keliru, karena yang benar asyhadu la ilaha illallah artinya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah sebagaimana yang sudah lama kita ketahui, ataupun tidak ada Tuhan yang mampu menciptakan melainkan Allah. Yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Selanjutnya akan kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih pada hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Qauluhu man syahida an la ilaha illallah, yaitu sabda Nabi SAW yang artinya barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Beliau mengatakan man syartiyah. Man pada hadis tersebut adalah syartiyah. Man syartiyah itu man yang digunakan untuk menyebutkan sebuah syarat, kemudian ada balasan dari syarat tersebut ketika syaratnya dipenuhi. Karena yang kita pelajari di pelajaran Durusul Lughah itu man istifhamiyah, man untuk bertanya siapa. Karena
Dalam bahasa Arab, satu kalimat itu bisa berfungsi macam-macam. Contohnya tadi man. Kalau yang kita pelajari dalam durusul lughah, ketika kita di awal-awal itu belajar man hadza ya. Itu man itu istifhamiyah, digunakan untuk bertanya siapa. Tapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya siapa, tapi man syartiyah. Man yang digunakan untuk menyebutkan syarat dan balasan dari ketika syarat tersebut dipenuhi. Syaratnya apa? Syahida alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini syaratnya. Kemudian jawab syaratnya atau balasan dari syarat tersebut bila dipenuhi, kata beliau, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Ini adalah penggalan terakhir dari hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Hadisnya kan panjang ya, barang saya bersaksi begini, begitu. Kemudian di akhir Nabi mengatakan adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Niscaya pasti Allah akan masukkan orang tersebut yang sudah bersaksi tersebut ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Bisa dipahami nggih? Jadi man pada hadis ini bukan bertanya siapa, tapi untuk menyebutkan syarat kemudian balasan daripada syarat tersebut apabila dipenuhi. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan, wasyahadatu hiya al-i'tirafu bil lisani wal i'tiqadu bil qalbi wat tasdiqu bil jawarihi. Dan syahadat, persaksian itu mencakup 3 hal ya. Bisa ditulis yang bawa catatan ya. Syahadat, persaksian ya, itu mencakup 3 hal. Ketika seorang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka itu mencakup 3 hal. Yang pertama al-i'tirafu bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan, mengakuinya dengan lisan, diucapkan secara lisan. Oleh karenanya ketika seorang kafir kemudian hendak memeluk agama Islam, maka di sana ada pengucapan 2 kalimat syahadat secara lisan. Kemudian hal yang kedua adalah al-i'tiqadu bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati. Setelah mengucapkan dengan lisan, yang kedua meyakini dengan hati. Oleh karenanya ketika seseorang yang tidak paham bahasa Arab kemudian hendak memeluk agama Islam dan dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia akan dituntun kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bahasa yang dia pahami. Karena apa? Karena syahadat itu tidak hanya dengan lisan, tapi harus dipahami, harus diyakini dengan hati. Kalau tidak paham bahasa Arab kemudian tidak dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan bahasa yang dipahami, ya sama saja ya. Sama saja, hatinya tidak ngerti, tidak sempurna, tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga at-tasdiqu bil jawarih, pembenaran atas apa yang diucapkan dan yang diyakini dengan hati. Pembenarannya dengan apa? Dengan amal perbuatan. Dengan amal perbuatan. Jadi iman atau syahadat itu mencakup 3 hal. Mencakup pengucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, dan yang ketiga pembenaran dengan amal perbuatan. ولهذا لما قال المنافقون للرسول صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله وهذه جملة مؤكدة ب3 مؤكدات الشهادة وإن واللام كذبهم الله بقوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Kemudian beliau melanjutkan
ketika orang-orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah ini dalam surat Al-Munafiqun mulai dari ayat pertama. Sebuah surat yang Allah khususkan mengisahkan tentang orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik mengatakan kepada Nabi, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Padahal ucapan orang-orang munafik ini dikuatkan dengan 3 alat penguat. Dalam bahasa Arab itu ada namanya at-taukid, penguatan, penegasan ucapan. Dalam ucapan orang-orang munafik ini, orang-orang munafik menggunakan 3 alat penguat. Yang pertama as-syahadah, yaitu persaksian. Mereka mengatakan kepada Nabi, "Nashhadu," kami bersaksi. Ini yang pertama. Yang kedua dengan inna. Inna itu kalau dalam bahasa kita diartikan sesungguhnya, untuk menegaskan, sejatinya, sebenarnya. Yang ketiga alat penguatnya adalah alam, la Rasulullah, sungguh-sungguh. Berarti ada 3 alat penguat yang digunakan oleh orang-orang munafik ketika mengatakan kepada Nabi, engkau adalah utusan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendustakan persaksian mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Dan Allah sungguh mengetahui sesungguhnya engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik tersebut berdusta. Hanya sekedar ucapan di lisan saja. Falam yanfa'hum hadzal iqraru bil lisan. Maka persaksian orang-orang munafik ini tidak bermanfaat bagi mereka karena hanya didasari pada ucapan lisan saja. Li'annahu khalin minal i'tiqadi bil qalbi. Karena nyatanya orang-orang munafik itu tidak meyakini dalam hati mereka bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hanya manis di bibir saja, itu orang-orang munafik. Tapi tidak meyakini, tidak mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa khalin minat tasdiqi bil amal. Dan tidak disertai dengan pembenaran dalam amal perbuatan. Nyatanya orang munafik itu adalah orang-orang yang malas beramal, malas beramal, sholat malas-malasan. Kemudian ketika ada panggilan untuk bersedekah juga tidak ikut. Ada panggilan jihad, berperang juga tidak ikut. Buat-buat alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam banyak ayat. Sehingga falam yanfa, maka pengakuan mereka, persaksian mereka terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bermanfaat, tidak sah. Kenapa? Karena hanya di lisan saja, tidak dibarengi dengan pengakuan keimanan, keyakinan dalam hati, juga tidak dibenarkan dengan amal perbuatan. Fala tatahaqqaqu syahadatu illa bi'aqidatin fil qalbi wa i'tirafin bil lisani wa tasdiqin bil amal. Oleh karenanya syahadat, persaksian terhadap la ilaha illallah itu tidak sah kecuali dengan 3 hal tadi, dengan 3 unsur tadi, dengan keyakinan dalam hati, pengucapan dalam lisan, dan dibenarkan oleh amal perbuatan. Dalam hal ini ada 2 kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang pertama adalah kelompok Murji'ah, yang mereka menganggap amal perbuatan itu bukan daripada iman. Mereka meyakini iman itu cukup meyakini Allah Tuhan kita, sudah. Nabi utusan Allah, sudah. Amal tidak perlu. Tidak perlu. Itu menurut orang-orang
Murji'ah. Kebalikannya adalah orang-orang Khawarij yang mereka berlebih-lebihan, melampaui batas, yang mereka mengatakan iman itu satu. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, dosa besar, maka imannya hilang semuanya, kafir, dihukumi kafir, sehingga nanti di akhirat kekal di dalam neraka. Ini akidah orang Khawarij. Adapun orang Murji'ah, mereka agak lembut sedikit di dunia terhadap para pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Mereka mengatakan orang muslim kalau melakukan dosa besar dia tidak kafir, juga tidak muslim, tapi di antara kafir dan muslim. Jadi di antara dua status, muslim, kafir. Nah, di tengahnya, nggak bisa disebut muslim karena melakukan dosa besar, juga tidak disebut kafir karena memang tidak kufur, hanya melakukan dosa besar. Tapi di akhirat mereka sama keyakinannya seperti orang-orang Khawarij, bahwa pelaku dosa besar dari kaum muslimin itu kekal di dalam neraka. Ini adalah keyakinan yang keliru, yang menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini kaum muslimin itu sejatinya tetap dalam keislamannya sampai benar-benar hilang Islamnya tersebut. Ada orang muslim melakukan kesyirikan, tidak boleh serta-merta dihukumi sebagai kafir musyrik, tidak boleh. Karena bisa jadi dia melakukan hal tersebut karena kebodohan, bukan karena kesengajaan. Karena ada syubhat dalam kepalanya, karena ikut-ikutan, tidak tahu hukumnya. Tidak boleh serta-merta kita memvonis orang per orang kafir musyrik, tidak boleh. Allah yang menghukuminya. Namun kita harus menjelaskan kepada umat, kepada masyarakat, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang iman, mana yang kufur. Ketika kita mengatakan perbuatan A itu perbuatan syirik, bukan berarti kita mengkafirkan, memusyrikan orang yang melakukan hal tersebut. Ini yang kemudian digunakan oleh orang-orang yang membenci dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikatakan mereka adalah orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi yang sukanya mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikan. Tidak memecah belah umat, tidak. Kalau begitu Nabi SAW juga mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, memecah belah umat, tidak. Karena memang di mana-mana kebenaran dan kesesatan tidak akan bisa bersatu. Itu sudah sunnatullah, sudah garis yang Allah tentukan. Kebenaran dan kesesatan tidak akan bisa bersatu. Makanya Al-Quran dinamakan Al-Furqan, yang gunanya untuk memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Umar bin Khattab, beliau diberi julukan Al-Faruq karena dengannya Allah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Memang dari dulu sampai hari kiamat nanti kebenaran dan kesesatan tidak akan bisa bersatu. Tapi tadi kita tetap harus menjelaskan kepada masyarakat mana yang benar, mana yang keliru, dengan cara yang baik, lemah lembut, dengan hikmah. Tidak berarti kita diam saja. Dan ketika kita menjelaskan perbuatan A keliru, perbuatan B itu salah, bukan berarti kita mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikan, tidak. Karena menghukumi suatu perbuatan bukan menghukumi pelakunya. Itu harus dipahami secara baik supaya tidak keliru. Sehingga Ahlussunnah mereka meyakini pelaku dosa besar selama dia tidak meyakini dosa tersebut itu halal, maka dia tetap dalam keislamannya, dia tetap disebut muslim, namun dia naqisul iman, imannya berkurang. Atau ulama yang lain mengatakan muslim tapi fasik karena melakukan dosa besar. Keislamannya, keimanannya masih ada, hanya berkurang saja, Oleh karenanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka
mendefinisikan, menjabarkan pengertian iman, mereka mengatakan al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang artinya iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis dan yang dijelaskan oleh para sahabat adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dalam hati, dua, wa amalun bil jawarih, dan amal perbuatan. Ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal perbuatan. Salat, zakat, puasa, haji, umroh, berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada keluarga, dan seterusnya. Amal perbuatan yang soleh-soleh. Yazidu bit ta'ah, yang iman itu akan naik dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan turun dengan kemaksiatan kepada Allah. Jadi iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang, bukan sesuatu yang satu. Ketika orang melakukan dosa akan hilang semuanya, tidak. Karena dalam dalam sebuah hadis Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi derajatnya, cabangnya adalah syahadat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang daripada keimanan. Ini menjelaskan bahwa iman itu bukan sebuah kesatuan yang bila seorang hamba, seorang muslim melakukan kemaksiatan akan hilang seluruhnya. Kita lanjutkan. Wa qawluhu la ilaha illallah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah ay la ma'budu ala wajhin yastahiqqu an yu'bada illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Saya ulangi, artinya la ilaha illallah la ma'budu ala wajhin yastahiqqu an yu'bada illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa hadhil asnamul lati tu'badu la tastahiqqul ibadah. Oleh karenanya patung-patung yang ada yang disembah selain daripada Allah itu sebenarnya tidak punya hak untuk diibadahi. Patung-patung, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah itu sejatinya tidak punya hak untuk diibadahi, untuk disembah. Li'annahu laisa fiha min khasa'isil uluhiyyati syai'un. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan selain Allah, patung-patung, pohon, batu, jimat, dan yang seterusnya itu tidak punya keistimewaan ilahiyah, keistimewaan yang dimiliki oleh Tuhan. Gitu membuatan. Tuhan itu kan yang maha kuasa, yang maha menciptakan, yang maha melihat, yang maha mengetahui, dan seterusnya, maha mendengar. Lah kalau patung bisa apa? Pohon bisa apa? Dikencingi saja tidak bisa balas. Tapi karena kebodohan manusia, akhirnya apa? Dengan batu, dengan pohon, dengan patung takut. Kalau lewat harus amit, harus permisi. Kemudian di waktu-waktu tertentu memberikan kurban, sesembelihan, sesaji. Kemudian ketika masuk ke tempat area tersebut harus menunduk, kadang sampai deprok ngesot itu bersujud. Subhanallah, ini adalah kebodohan yang nyata, kebodohan yang nyata. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk selalu berusaha untuk menjelaskan tauhid ini kepada keluarga dan masyarakat.
Selanjutnya qauluhu wahdahu la syarika. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahdahu la syarika lahu. Wahdahu taukidun lil itsbat. Wahdahu ini adalah kalimat penegas untuk penetapan. La syarika lahu, adapun la syarika lahu taukidun lin nafi, adalah kalimat penegas untuk peniadaan. Fi kulli ma yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat, pada segala hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, baik itu rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Jadi la ilaha illallah, dulu pernah kita bahas syahadat la ilaha illallah itu ada dua unsur. Ada la ilaha, itu nafi, peniadaan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah apapun itu. Ini peniadaan secara global, secara mutlak. Kemudian unsur yang kedua, illallah, kecuali Allah. Ini adalah penetapan. Oleh karenanya ketika orang-orang musyrikin Quraisy diajak untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, mereka menolak, karena mereka inginnya tetap beribadah pada selain Allah, kepada patung-patung yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Karena nggak mungkin mereka mengucapkan kalimat syahadat dan mereka paham dua unsur ini, meniadakan sesembahan semuanya, kemudian hanya menetapkan yang patut disembah, yang berhak disembah hanya Allah saja. Oleh karenanya ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah saja, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini Muhammad datang-datang ingin menjadikan Tuhan yang banyak ini hanya satu Tuhan saja. Ini ada pemuda tiba-tiba ngajak kita hanya menyembah satu Tuhan saja, yang lain ditinggalkan. Ini sungguh sesuatu yang mengherankan. Agama anyar gitu. Ini kan ketika kita dakwahkan tauhid kepada masyarakat, sebagian juga mengatakan seperti itu. Wah, agama anyar gini. Awit biyen ki yang ini ki mbah-mbah awake dhewe. Nah, itu tradisinya memang sudah seperti ini. Pengagungan kepada kuburan orang soleh, kemudian pengagungan kepada pohon, batu yang dikeramatkan, jimat-jimat, keris dan yang lain sebagainya, dengan berbagai namanya yang kadang menggelikan. Ada kol buntat, ada macam-macam, saya juga nggak terlalu paham, hanya dengar-dengar saja. Nama-nama yang lembu sekilan, saya juga pernah dengar. Ada lembu sekilan kan itu sejenggal, entah itu patung atau apa, tapi bentuknya lembu, sapi tapi hanya sejenggal. Itu jadikan jimat. Diakui punya manfaat, bisa menolak madarat. Ya Allah, ini kan kebodohan yang sangat nyata. Itu dibakar saja tidak bisa menolak, dikencingi tidak bisa protes, diludahi tidak marah. Kalau seandainya seorang manusia, seorang muslim menggunakan akal sehatnya untuk menalar hal itu, pasti dia akan mengerti. Namun karena kebodohan, hawa nafsu, kemudian fanatisme, kemudian syubhat, lingkungan yang memang sudah rusak, akhirnya terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى الله تعالى عند الشدائد. Oleh karenanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu mereka berlindung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah. Faqad jaa'a a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu ashabuhu. Telah datang seorang badui, dikisahkan ada seorang Arab badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang bersama para sahabatnya. Wa qad 'allaqa sayfahu 'ala syajaratin fakhtaratahu al-a'rabi. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan pedang beliau di sebuah pohon. Kemudian pedang itu diambil oleh seorang Arab badui, Arab pedalaman, orang dusun. Wa qala man yamna'uka minni. Kemudian orang Arab badui tersebut berkata kepada Nabi,
siapa yang akan mencegahmu dari kejahatanku. Jadi pedang Nabi diambil, kemudian dihunuskan dan ditodongkan kepada Nabi. Sekarang siapa yang akan menghalangimu dari kejahatanku, yang akan melindungimu dari kejahatanku? Qala yamna'unillah. Nabi bersabda, yang akan mencegahku dari kejahatanmu adalah Allah. Walam yaqul ashabi, dan Nabi tidak mengatakan ini sahabat-sahabatku yang akan mencegah, yang akan menolong. Enggak. Wa hadza huwa tahqiqu tauhidir rububiyah, dan inilah bentuk dari perwujudan kepada tauhid rububiyah. Li'anna Allah huwal ladzi yamliku an-naf'a wad-dharr, karena Allah sejatinya dialah saja yang memiliki manfaat dan mudarat, wal khalqa wat tadbir, dan menciptakan dan mengatur, wat tasarruf fil mulki, dan yang berbuat, yang mengatur pada kerajaan alam semesta ini. Idz la syarika lahu fi ma yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Oleh karenanya tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal yang khusus bagi Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma' was sifat. Jadi hanya Allah yang mengatur alam semesta ini, hanya Allah yang memiliki manfaat dan yang memiliki madarat, yang bisa mencegah madarat. Hanya Allah yang menjadi raja di alam semesta ini. Oleh karenanya sangat menggelikan ketika seorang muslim percaya ada orang yang bisa percaya ada pawang hujan, bisa mendatangkan hujan, bisa menggeser hujan, memindahkan hujan. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu. Manusia itu lemah sekali, lemah sekali. Buktinya sampai sekarang belum selesai pandemi. Belum selesai, meskipun akhirnya masyarakat sudah terbiasa, sudah tidak terlalu takut seperti awal-awal, tapi belum selesai. Karena ternyata juga masih ada kasus-kasus seperti itu. Atau ketika musibah musibah gunung meletus, banjir bandang, kemana dukun-dukun itu, kemana? Merapi, saya kemarin lihat di YouTube itu ada siaran langsung gunung Merapi, keluar laharnya, kemana dukun-dukunnya? Nggak bisa. Lumpur Lapindo sampai saat ini belum selesai. Mana dukunnya? Padahal waktu itu sudah dukun-dukun sakti berkumpul, sebagaimana diberitakan di koran-koran, di TV, diberikan sesaji kepala kerbau dimasukkan. Padahal ada insinyur dari Jerman katanya memasang tutup yang canggih, kuat, jebol. Lah ini cuma dikasih kepala kerbau, nggak masuk akal. Karena memang kesyirikan itu nggak masuk akal, nggak logis, nggak sesuai di akal. Hanya agama Islam, tauhid yang sesuai akal. Iya, hanya agama tauhid yang sesuai akal. Kalau kita tahu di masyarakat ada benang yang dikalungkan di pinggang bayi, ada gelang yang dikalungkan di tangan bayi, kemudian ada sawan di tempat saya, isinya macam-macam itu di kantong kecil dijahit, kemudian dikasih peniti, kemudian dicantolkan di baju bayi dan yang lain sebagainya. Diyakini untuk menangkal madarat, melindungi si anak dari gangguan setan. Justru setan suka karena itu syirik, Kemudian ada sabit atau pisau yang sudah berkarat ditaruh di bawah dipan, supaya tidak diganggu jin. Lah yang tajam saja setan nggak takut, lah kok yang berkarat? Sapu gerang, artinya sapu yang sudah rusak, juga. Allahul musta'an. Keyakinan-keyakinan yang sudah ada di masyarakat yang mendarah daging, yang merupakan tradisi nenek moyang, itu banyak yang bertabrakan dengan tauhid. Kalau dilogis, dinalar pakai akal sehat, tidak ketemu. Lah orang saja tidak takut sama arit karatan, apalagi setan, nggak kelihatan. Yang tajam saja nggak takut, seperti itu. Karena yang logis itu tauhid. Kesyirikan tidak ada yang logis,
wa qauluna fi ma yakhtassu bihi hatta naslamu min syubhatin katsirah minha syubhatun nafina lis-sifat. Dan perkataan kami mengenai hal-hal yang menjadi keistimewaan bagi Allah itu hanya milik Allah, itu supaya kita selamat dari syubhat yang begitu banyak. Contohnya adalah syubhat para penafi sifat Allah Subhanahu wa taala, syubhat kelompok yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna an-nafina lis-sifati za'amu anna itsbat as-sifati isyrakun billahi azza wa jalla. Karena orang-orang yang menafikan sifat Allah, meniadakan sifat Allah, mereka meniadakan sifat Allah karena beranggapan bahwasanya penetapan sifat Allah itu mengandung kesyirikan, itu mengandung penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qalu yalzamu min dzalika at-tamtsil. Oleh karenanya mereka ini mengatakan ketika sifat Allah itu ditetapkan, maka itu otomatis berdampak bahwasanya Allah itu ditamtsil, Allah itu disamakan dengan makhluknya. Contohnya ketika dikatakan Allah punya nama Al-Alim yang artinya yang maha mengetahui, berarti dalam nama Allah Al-Alim yang maha mengetahui ini Allah punya sifat. Sifatnya apa? Sifat ilmu. Allah punya ilmu. Tapi apakah ilmu Allah sama dengan ilmu makhluknya? Kata mereka, orang-orang yang menafikan sifat Allah, wah sama. Kalau kita mengatakan Allah punya sifat ilmu, wah ini bahaya. Karena otomatis kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Begitu juga dengan nama-nama Allah yang lain. Al-Basir yang maha melihat, Allah punya sifat melihat, berarti sama dengan makhluk. As-Sami, Allah yang maha mendengar, berarti Allah punya sifat mendengar, berarti sama dengan makhluknya. Allah punya sifat tangan, berarti sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Begitu seterusnya. Oleh karenanya mereka ini meniadakan sifat-sifat Allah. Oleh karenanya mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya penglihatan, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya ilmu, dan seterusnya. Allah tidak bersemayam di atas arsy. Kenapa? Loh sama kayak kita duduk di kursi, kayak kita duduk di atas kendaraan, kayak imam duduk di atas mimbar. Allah tidak turun ke langit dunia di sepertiga malam. Bukan Allah yang turun, rahmat Allah yang turun, kata mereka. Kenapa? Kalau yang turun Allah ya sama kayak makhluk. Orang turun dari kendaraan, imam turun dari mimbar, orang turun dari pohon, orang turun dari gunung, sama turun. Ini yang mereka yakini. Padahal kata beliau ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lakinnana naqul lil khaliqi sifatun takhtassu bihi walil makhluqi sifatun takhtassu bihi. Namun kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah yang maha pencipta itu punya sifat-sifat yang khusus bagi Allah, dan makhluk punya sifat-sifat yang khusus bagi makhluk. Tidak sama. Jangankan antara sang pencipta dengan makhluknya yang diciptakan, antara makhluk satu dengan makhluk lainnya pun tidak sama. Nggih nggak mboten? Muka saya dengan muka jenengan kan beda. Sama-sama muka, nggih. Nggih, tinggi saya dengan tinggi jenengan beda. Nggih, kaki saya dengan kaki jenengan beda. Itu sama-sama manusia, apalagi manusia dengan hewan. Nggih. Kita punya tangan, berarti tangan kita sama dengan tangan monyet. Tidak. Kita punya hidung, berarti hidung kita seperti hidung gajah. Enggak, beda. Itu antara makhluk saja bisa dinalar, apalagi antara yang maha menciptakan dengan yang diciptakan, tentu lebih bisa dinalar lagi. Lagi-lagi akidah yang sesuai dengan akal sehat itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang lagi nyebar, lagi viral, dai-dai yang sesat dan menyesatkan. Yang kata mereka mengatakan mereka menyebarkan akidah yang diyakini oleh orang-orang sufi ini, bahwasanya Allah itu
hulul, punya al-hulul, yaitu di mana-mana. Kemudian juga ada yang mengatakan di antara kaum sufi, orang-orang sufi mengatakan Allah tidak di mana-mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Di mana Allah? Padahal Allah sudah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih ada di atas ars bersemayam. Jelas. Kemudian mereka takwil menjadi istaula. Istawa bersemayam menjadi istaula yang artinya menguasai. Allah sejak dulu sudah menguasai alam semesta. Tidak perlu Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sudah mafhum. Untuk apa? Ini takwil dari istawa menjadi istaula. Takwil yang batil. Padahal dalam banyak ayat Allah mengatakan ilaihi yarfa'ul kalimut thayyibu wal ilaihi yarfa'ul kalimat thayyiba wal 'amalus shalihu yarfa'u ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah kalimat-kalimat yang baik itu naik dan Allah mengangkat amal soleh kepadanya. Namanya ngangkat, naik itu dari bawah ke atas. Dan Allah ketika mengatakan mengenai Al-Quran, Allah mengatakan Allah yang menurunkan Al-Quran. Namanya menurunkan itu dari atas ke bawah. Banyak dalil-dalil yang semisalnya, banyak dalil-dalil yang semisalnya yang menetapkan bahwasanya Allah itu di atas, paling atas. Al-Arsy istawa, karena Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling atas. Nah, Allah berada di atas Arsy. Jangan dinalar kalau gitu Arsy dengan Allah gede mana? Kalau gede Arsy berarti enggak. Kalau gede Allah berarti enggak muat. Ini namanya memahami sesuatu yang kita tidak sampai ke sana tapi dipaksakan. Dipaksakan. Jangankan yang gaib, jangankan yang gaib, rumah saudara kita yang kita belum pernah berkunjung, kita nggak paham gedenya seberapa, nggak paham, nggak bisa, apalagi itu Arsy. Akhirnya mereka seperti itu. Padahal para sahabat tidak ada yang pernah bertanya gede mana. Itu sudah mafhum. Allahu Akbar. Allah itu punya nama Al-Akbar, yang maha besar. Berarti Allah yang paling besar. Al-Azim, Allah yang maha agung. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Sudah gitu aja. Gampang, tinggal diyakini. Jangan ditafsir takwil kesana kemari, dibandingkan dengan makhluk. Enggak bisa. Nggak bisa, gila. Makanya orang yang belajar ilmu tasawuf, dan ini sudah ditegaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah dari zaman dulu sampai sekarang. Nek nggak percaya bisa dilihat di internet. Perkataan para ulama yang mencela ilmu tasawuf. Orang yang belajar ilmu tasawuf di waktu pagi, sore hari sudah menjadi orang yang bodoh, orang yang dungu. Bisa kita lihat di video di YouTube banyak. Katanya zikir tapi akhirnya kesurupan. Enggak ada riwayat Nabi berzikir kemudian kesurupan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali berzikir kemudian kesurupan, tidak ada. Zikir apa yang membuat orang kesurupan, kemasukan jin? Harusnya orang berzikir itu tambah dekat dengan Allah, jauh dari setan, bukan malah dimasuki setan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala, syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Syahadat mengenai Nabi Muhammad adalah utusan, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.